Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wasallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali engkau berkata, aku akan melakukan sesuatu besok, kecuali engkau sertakan kehendak Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa dzkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Wa qul asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Dan ucapkanlah, semoga Rabbku memberiku hidayah untuk yang lebih dekat daripada ini bimbingannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Hadha an-nahyu ka ghairihi wa in kana li sababin khassin wa muwajjahan li Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innal khitaba amun lil mukallafin fanahallahu ayyaqul al abdu fil umur al mustaqbalah inni fa'ilun dzalika min duni ayyukrinahu bimasyiatillah wa dzalika lima fihi minal mahdhur wa huwa al kalamu ala al ghaibil mustaqbal alladzi la yadri hal yaf'aluhu amla wa hal yakunu amla. Larangan ini sama seperti larangan-larangan yang lain, sekalipun memiliki sebab yang khusus dan ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat ini juga berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin yang mukallaf. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba ketika akan mengerjakan perkara-perkara yang akan datang dengan mengatakan aku akan melakukan itu tanpa mengiringi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan dia telah melakukan perkara yang sangat dilarang,
yakni dia berbicara tentang perkara gaib yang akan terjadi, padahal dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Juga dia tidak tahu apakah yang dia inginkan bisa terjadi atau tidak. Wa fihi raddul fi'li ila masyiatil abdi istiqlalan wa dhalika mahdhur li'anna al-masyiata kullaha lillahi wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini juga terdapat faidah mengembalikan perbuatan kepada kehendak Allah semata, kepada kehendak hamba semata, tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah, maka itu perkara yang sangat dilarang. Karena seluruh kehendak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah. Sebagaimana Allah taala berfirman, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menghendakinya. Wa lima fi dzikri masyiatillahi min taysiril amri wa tashhili wa husulil barakati fi wal isti'anati minal abdi li rabbih. Di samping itu, penyebutan kehendak Allah dalam setiap perbuatan atau insya Allah begitu bisa menyebabkan perkara yang dilakukan oleh hamba menjadi mudah, mendapatkan barokah, dan menunjukkan bahwa hamba tadi minta bantuan, minta pertolongan kepada Rabb-Nya. Walamma kana al-abdu basharan la budda ayas huwa fayatruku dzikral masyiah amar huwahu ayas tasniya ba'da dzalik idza dzakara. Oleh karena hamba itu manusia biasa, pasti mengalami lupa. Kemudian dia tidak menyebutkan insya Allah, maka Allah perintahkan untuk mengucapkan insya Allah ketika dia ingat. Liyahsul al-matlub wa yantafi al-mahdhur wa yu'khadhu min umumi qawlihi wadhkur rabbaka idza nasita. Al-amru bi dzikrillahi inda nisyan fa innahu yuziluhu wa yudzakkirul abda ma sa'anhu wa kadzalika yu'maru as-sahi an-nasi li dzikrillah ayatkura rabbahu wa la yakunanna minal ghafilin. Hal itu dimaksudkan agar hamba mendapatkan apa yang dia minta dan bisa terhindar dari perkara yang dilarang. Hal itu diambil dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Dalam firman Allah ini terdapat perintah untuk mengingat Allah ketika kita lupa. Karena mengingat Allah bisa menghilangkan kelupaan itu dan mengingatkan hamba terhadap apa yang ia lupa darinya. Oleh sebab itulah orang yang lupa menyebut nama Allah ketika ingat disyariatkan untuk menyebut nama Rabb-Nya. Dan dia tidak menjadi orang yang lalai.
Walamma kana al-abdu muftakiran ila Allah fi tawfiqihi lil isabah wa adamil khata'i fi aqwali wa af'alihi amarahu wa ayyaqula asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada fa amarahu ayat wallaha wa yarjuahu wa yathiqa bihi ayahdiyahu li aqrabat turq al-musila ila rusdi. Oleh karena hamba itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi taufik untuk menempuh jalan yang benar dan tidak salah dalam ucapan dan perbuatannya, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa. Semoga Allah memberiku hidayah ke jalan petunjuk yang lebih dekat daripada ini. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dan percaya sepenuhnya kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang terdekat yang bisa menyampaikannya kepada bimbingan atau petunjuk. Wa hariyun bi abdin takunu hadi haluhu thumma yubaddilu juhdahu wastafrihu wus'ahu fi talabil huda wa rushdi ay waffaqa lidzalik wa an ta'tiyahul ma'unatu min rabbih wa ayusaddidahu fi jami' umurih. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba seperti ini keadaannya, kemudian mengerahkan segala kemampuannya, memfokuskan segala usahanya untuk mencari petunjuk dan bimbingan agar dia diberi taufik untuk mendapatkan hal tersebut dan mendapatkan pertolongan dari Allah Rabb-Nya dan diberi petunjuk ke jalan yang benar dalam segala urusan-urusannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca ayat yang ke-23 sampai 24 dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat ini. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi sababu nuzuliha anna Quraisyan sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an Dzil Qarnain wa anir ruhi wa an ashabil kahfi. Sababu nuzuliha anna Quraisyan sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an Dzil Qarnain
wa anir ruhi wa an ashabil kahfi. Faqala ghadan ukhbirukum bidzalik wa lam yaqul insyaallah. Faqala ghadan ukhbirukum bidzalika wa lam yaqul insyaallah. Fa'abta'a, pakai to, fa'abta'a alaihi Jibrilu khamsata asyara yauman litarkihi al-istisna'a. Fa'abta'a alaihi Jibrilu khamsata asyara yauman litarkihi al-istisna'a. Fashaqqa dzalika alaihi thumma nazalat hadhil ayah. Fashaqqa dzalika alaihi thumma nazalat hadhil ayah. Qalahu Abu Salihin an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalahu Abu Salihin an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya bahwa sebab turunnya ayat ini, suku Quraisy pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dzulqarnain, tentang Ar-Ruh, tentang Ashabul Kahfi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, besok aku akan mengkhabarkan kepada kalian tentang itu semua. Beliau tidak mengucapkan insyaallah. Maka Jibril telat datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 15 hari karena Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Biasanya kalau ada kasus langsung turun wahyu ya. Ini telat datangnya malaikat Jibril sampai 15 hari karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan insyaallah. Maka hal itu terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan kalau mau mengatakan atau berbuat sesuatu besok harus mengucapkan apa ini? Insyaallah. Sebagai teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan oleh Abu Salih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-faidatu ats-tsaniyah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Hadha an-nahyu ka ghairihi wa in kana li sababin khasin wa muwajjahan li Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inal khitaba 'amun lil mukallafin fanahallahu ay yaqula al abdu fil umur al mustaqbalah inni fa'ilun dzalika min duni ayyukrinahu bi masyiatillah wa dzalika lima fihi mil mahdhur wa huwal kalamu 'alal ghaib al mustaqbal alladzi la yadri hal yaf'alu am la wa hal yakunu am la. Nah, sampai di situ ya. Titik. Kalau ada dalam tafsir Sa'di bacanya tak cepatkan ya. Nah, kalian tinggal
copy paste saja. Larangan ini seperti larangan yang lain. Walaupun sebabnya khusus terkait dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak ngomong insya Allah tadi itu ya. Tapi ayat ini berlaku untuk umum seluruh kaum muslimin yang mukallaf. Nah, yang sudah balik berakal, yang sudah berkewajiban dengan kewajiban-kewajiban syariat. Dalam hal ini larangannya ialah Allah melarang seorang hamba ketika akan melakukan perkara-perkara yang akan datang, kemudian dia mengatakan, aku akan melakukannya besok atau akan melakukannya begitu saja, tanpa diiringi dengan ucapan insya Allah. Alasannya karena hamba tadi telah melakukan larangan, yakni dia telah berkata sesuatu tentang perkara gaib yang akan datang dalam keadaan dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa melakukannya atau tidak. Juga dia tidak tahu apakah perbuatannya nanti bisa terjadi atau tidak, ya. Nah, nanti kalau dia memastikan melakukannya, seolah-olah dia telah tahu perkara gaib yang akan datang, padahal dia belum tahu, ya. Nah, itu larangannya, alasannya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini penting, harus kalian perhatikan baik-baik. Karena banyak kasus yang menimpa para nabi dan rasul. Ingin melakukan sesuatu yang akan datang, tapi lupa, gak mengucapkan insya Allah. Di antara ialah contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Beliau langsung mengatakan, Rodan, birukum bidalik. Walam yakul insya Allah. Hal ini juga terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini kalian gak usah nyatet, gak apa-apa ya. Yang bisa nyatet dengan mengikuti kecepatan ucapan saya juga masalah ya. Naam, saya tidak mengimlakkan yang ini. Sebagai tambahan. Ini kasus yang menimpa Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya beliau bersabda, qala Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam la'atufannal laylata ala sab'ina imra'atan wa fi riwayatin tis'ina imra'atan wa fi riwayatin mi'ata imra'atin. Nah, Nabi Sulaiman pernah berkata, sungguh malam ini aku akan menggilir 70 istriku. Dalam riwayat yang lain 90 istriku. Dalam riwayat yang lain 100 istriku. Nah, anggap saja yang paling banyak 100.
talidu kullum ra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Dengan target satu istri bisa melahirkan seorang pemuda yang bisa diajak perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Sulaiman, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqala lahul malak, ada seorang malaikat yang menegur Nabi Sulaiman. Qul insyaallah, wahai Nabi Sulaiman, ucapkan insyaallah. Falam yaqul, tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya. Fatafa bihinna, maka malam itu Nabi Sulaiman mulai melakukan proyeknya. Ya. Terhadap istrinya yang jumlahnya sampai 106. Falam yarid minhunna, ternyata tidak ada seorang pun dari istrinya yang hamil. Illa mra'atun wahidatun nisfa insanin, kecuali satu istri yang melahirkan, itu pun yang lahir separuh manusia. Mana nisfu insan, yang lahir bukan manusia utuh, tapi separuh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, law qala insyaallah lam yahnath wa kana darkan li hajatihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, lam yahnas, dia dianggap tidak merusak sumpahnya, dan dia pasti bisa mendapatkan hajatnya. Wa fi riwayatin walaqatalu fi sabilillah fursanan ajmaun, dalam riwayat yang lain, niscaya anak-anaknya nanti benar-benar bisa perang di jalan Allah sebagai pasukan penunggang kuda seluruhnya. Na'am, barakallahu. Oh, ini resiko tidak mengucapkan apa ini? Insyaallah. Jangan kaget, Nabi Sulaiman kok istrinya sampai 100, apakah boleh? Ya, boleh. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan untuk boleh menikahi wanita tanpa batas. Nah, kenapa? Karena Nabi Sulaiman mampu. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya di alam ini. Ya, kerajaannya itu enggak pernah ada yang mampu menandingi sebelumnya atau setelahnya. Rakyatnya berupa manusia dan jin, ya, kekayaannya tidak ada yang bisa menandingi di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memberikannya. Sehingga kalau nikah sebanyak-banyaknya enggak masalah. Semuanya tercukupi nafkahnya, bahkan berlebih-lebih, ya. Nah, di samping itu beliau adalah raja. Di samping itu beliau adalah panglima perang. Nah, sehingga dapat kekhususan seperti itu, ya. Saking semangatnya
dia satu malam ingin menggilir semua istrinya supaya bisa melahirkan anak-anak laki-laki yang gagah perkasa untuk diajak semuanya sebagai mujahid dan pasukan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan sama malaikat, "Qul insyaallah," tapi qadarullah beliau tidak mengucapkannya. Akhirnya gak ada satupun istri beliau yang melahirkan anak. Kecuali satu orang, itu pun yang lahir nisfu insan, separuh manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita lanjutkan. Al-faidatu as-salisa. Faedah yang ketiga. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Wa fihi qatul fi'il ila masyiatil abdi istiqlalan. Wa dhalika mahdzur. Lianna masyiata kullaha lillah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa mengembalikan semua perbuatan pada kehendak hamba tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah istiqlalan, ya. Maka hal tersebut terlarang, termasuk dilarang, karena kehendak itu seluruhnya milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kalian menghendaki kecuali hal itu dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hamba itu punya kehendak, tapi kehendaknya hamba tergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka kehendak hamba bisa terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka kehendak hamba tidak bisa terjadi. Nah, beda dengan keyakinan kelompok sesat Qadariyah. Mereka berpendapat bahwasanya hamba itu memiliki kehendak mutlak dan tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apapun yang dikehendaki oleh hamba pasti terjadi, baik Allah menghendakinya ataupun tidak. Karena kehendak hamba itu berdiri sendiri. Maka keyakinan mereka ini dianggap sesat. Yang pertama, karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali hal itu dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara kenyataan enggak semua yang dikehendaki oleh manusia itu bisa diwujudkannya. Dia pengen sehat terus, enggak sakit, ternyata sakit. Ya kan? Dia pengen kaya terus, ternyata bangkrut. Ya kan? Nah, dia pengen umurnya panjang sampai 100-an tahun, ternyata baru umur 10 tahun sudah meninggal. Banyak kehendak-kehendak hamba yang tidak bisa terwujud. Ya. Yang menunjukkan bahwa ada yang menghendakinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan Qadariyah dalam masalah masyiatul abdi, keyakinannya sesat. Nah, berdasarkan dalil wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin,
dan berdasarkan fakta bahwa tidak semua keinginan dan kehendak hamba itu bisa terwujud. Kadang terwujud, kadang tidak. Ini menunjukkan bahwa kehendak hamba itu tidak istiqlal, tidak berdiri sendiri, tapi terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Qauluhu ta'ala wadhkur rabbaka idza nasita. Annal makna idza nasita al-istisna'a idza nasita al-istisna'a thumma dzakarta faqul insyaallah walau kana ba'da yaumin aw syahrin aw sanatin walau kana ba'da yaumin aw syahrin aw sanatin. Qalahu Sa'id ibnu Jubair wal jumhur. Qalahu Sa'id ibnu Jubair wal jumhur. Dzakarahu Ibnul Jauzi fi tafsirihi. Dzakarahu Ibnul Jauzi fi tafsirihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Bahwa makna ayat ini ialah jika engkau lupa mengucapkan istisna, itu insya Allah, kemudian setelah itu engkau ingat, maka langsung katakan insya Allah. Walaupun ingatnya setelah sehari, atau setelah sebulan, atau setelah setahun. Udah kemarin aku ngomong nggak pakai insya Allah, gitu ya. Nah, ketika ingat langsung ucapkan insya Allah. Walaupun terselang sehari, atau sebulan, atau setahun. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair dan jumhur ahli tafsir. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya. Baik, barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Fi dzikri masyiatillahi min taysiril amri wa tashhilihi wa husulil barakati fihi wal isti'anati minal abdi li rabbih. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, menyebut insya Allah
ketika kita akan melakukan sesuatu yang akan datang, itu memiliki faidah. Urusan kita dipermudah oleh Allah. Urusan kita akan mendapat barokah. Dan itu merupakan wujud hamba tadi minta pertolongan kepada Rabb-Nya. Nah, kalau Allah sudah menolong, apapun urusan hamba sekalipun berat, itu terasa mudah. Ya, ingat itu faidah mengucapkan insya Allah. Urusannya dipermudah, urusannya diberi barokah, kemudian ditolong oleh Allah SWT. Ya, hamba tadi minta tolong kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Ya, nah. Al-faidatu as-sadisah. Qaulu ta'ala, asa ayahdiyani rabbi liaqraba min hadha rasyada. Asa ayahdiyani rabbi liaqraba min hadha rasyada. Hadha ad-du'a li su'ari taufiqillah lil isabah wa adamil khata' fil aqwal wal af'al. Hadha ad-du'a li su'ali taufiqillahi lil isabati wa adamil khata'i fil aqwali wal af'al. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayatiyani rabbi di aqraba min hadha rasyada. Semoga Allah Rabbku memberiku hidayah untuk mendapatkan petunjuk yang lebih dekat daripada ini. Doa ini adalah doa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing ke jalan yang benar, agar tidak salah ucap dan tidak salah dalam perbuatan. Ya. Jadi kalau kita ingin memohon taufik kepada Allah agar selalu dibimbing ke jalan yang benar, agar dijauhkan dari kesalahan ucapan dan kesalahan perbuatan, maka bacalah doa ini. Asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.